kasih Bu ya. Terkait rencana besok, panjenengan kan mau melaksanakan coaching bersama Bu Venda. Iya, Pak. Nah, jadi sebelum coaching ada sedikit hal yang ingin saya sampaikan. Jadi besok saat pelaksanaan coaching saya akan mengadakan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Yang pertama terkait dengan coaching itu kan harus sesuai dengan algoritma ya Bu ya, ada 10 mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi sampai dengan tanggung jawab. Kemudian coach juga harus membuat pertanyaan berbobot pada coach. Kemudian saya juga akan melihat bagaimana respon coach terhadap pertanyaan coaching. Dan yang terakhir jangan lupa menerapkan prinsip-prinsip coaching mulai dari kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga mengembangkan potensi Bu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu. Tidak apa-apa Bu? Iya, silakan Pak. Oke. Jadi ingin saya tanyakan, untuk coaching besok, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan Bu? Ini ya, terkait untuk proses coaching besok, saya ingin meningkatkan kompetensi inti dari coaching, di antaranya yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada puji. Itu Pak. Baik Bu, dari ketiga kompetensi itu, mungkin kompetensi mana yang secara spesifik yang akan Ibu kembangkan Bu? Iya. Untuk kompetensi yang lebih spesifik ingin saya kembangkan yaitu untuk yang kompetensi mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot kepada puji. Itu Pak yang ingin saya kembangkan. Terima kasih Bu. Kemudian pertanyaan terakhir Bu, apa indikator ketercapaian dari proses coaching yang akan Ibu laksanakan besok? Indikator ketercapaiannya itu kalau kuncinya itu sudah mendapatkan solusi ataupun ide-ide dari masalah yang dihadapi itu Pak. Iya. Itu untuk indikator ketercapaian. Oke Bu, terima kasih atas waktunya. Selamat melakukan coaching besok ya. Iya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Bu Venda. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Kok Alhamdulillah. kelihatannya itu galau seperti itu ya? Iya Bu. Kenapa? Ya sebenarnya saya sehat-sehat saja, alhamdulillah baik. Tapi ini ada perasaan yang mengganjal atau ada unek-unek ini. Saya sebenarnya galau saya. Apa itu Bu Venda? Mungkin kita bisa sharing. Iya, seperti yang kemarin sudah saya utarakan ke panjenengan di bahwa hari ini saya minta waktu jenengan. Bu Ani ada waktu ya? Untuk Iya, kita sharing ya. Ada Bu Venda. Kebetulan hari ini saya jam kosong, jadi saya bisa meluangkan waktu untuk Bu Venda. Iya, alhamdulillah terima kasih banyak Bu. Jadi unek-unek saya tadi itu terkait ini Bu. Siswa saya yang ada di kelas itu loh. Iya. Jadi Kenapa Bu Venda? iya, siswa saya itu kan ada satu siswa yang setiap pembelajaran itu dari awal sampai akhir itu ya tidak mau menulis itu loh Bu. Saya tuh kan Iya. pengennya dia biar bisa sama dengan temannya mengikuti pelajaran dengan baik seperti itu. Iya. Jadi Bu Venda itu muridnya bermasalah karena tidak mau menulis seperti itu ya? Iya, iya Bu. Iya. Itu kira-kira hanya satu siswa atau ada beberapa siswa dalam kelas tersebut? Hanya satu siswa itu. Hanya satu siswa Iya. itu. Kemudian untuk siswa tersebut apa yang sudah Bu Venda lakukan untuk siswa tersebut agar mau menulis? Ya selama ini ya sering saya ingatkan, ayo nulis gitu. Ya, Dan sering diingatkan ya? Iya, sering saya ingatkan. Ya. Seperti itu Bu. Nah, sebelum kita jauh ngobrol ya Bu, sebelum kita jauh ngobrol, kira-kira tujuan apa yang ingin Bu Venda harapkan dari obrolan ini? Yang jelas tujuan saya dari obrolan ini nanti itu saya mendapatkan solusi Bu. Mungkin dengan ngobrol dengan panjenengan saya bisa dapat solusi bagaimana ya kira-kira saya itu bisa mengatasi masalah terkait siswa saya itu. Gitu Bu.
sebelumnya apa ya? Apa yang sudah Bu Vendah lakukan untuk anak tersebut agar anak tersebut itu mau untuk menulis? Ya jadi seperti ini ya. Dari awal pembelajaran dia tidak mau menulis sampai akhir ya Bu ya, saya juga sudah berusaha mendampingi dia. Itu sudah pernah Bu, saya dampingi dia mulai dari awal hingga akhir pelajaran. Tapi kan saya tidak bisa selamanya seperti itu Bu Ani gitu. Yang perlu saya pikirkan juga nanti kalau dia sudah naik di kelas berikutnya apakah seperti itu terus. Makanya hari ini saya mau mencari solusinya begitu. Kemudian ya istilahnya saya ingatkan terus, itu juga setiap hari setiap saat. Iya. Jadi anak itu apa ya? Tidak mau menulis, tapi mau menulis jika Bu Vendah mendampingi anak tersebut. Iya, iya betul. Seperti kata lainnya itu kalau dieja baru mau nulis seperti itu, atau didikte seperti itu baru mau nulis ya Bu ya. Sementara Bu Vendah itu kan banyak yang harus membagi perhatian ya, harus membagi siswa yang lain dengan siswa yang lain. Ya. Kira-kira Bu Vendah tahu nggak apa penyebab dari anak tersebut tidak mau menulis? Ini sudah beberapa cara saya cari, saya gali alasannya apa, penyebabnya apa. Yang pertama ataukah memang motivasi belajarnya si anak ini memang rendah, ataukah karena, mohon maaf Bu ya saya cerita ini, ibunya dulu orang tuanya pernah bercerita kepada saya dan juga Bapak Ibu guru yang lainnya bahwa anak ini dulu pernah mengalami yang namanya seperti koma. Maksudnya adalah dia ada di rumah sakit, kemudian matanya matanya terbuka, tapi dia tidak bisa merespon dengan baik. Ada kalanya dia itu diam saja, kemudian ada kalanya dia itu bertingkah yang ini segala tingkahnya, tapi tetap di atas tempat duduk. Iya, tempat tidur Bu, di atas tempat tidur seperti itu. Kalau di rumah itu ya. Iya. Kemudian, dari situ mohon maaf ya Bu ya. Jadi saya punya pikiran atau guru-guru lain juga beranggapan apakah dari kejadian itu berakibat berdampak pada kecerdasannya si anak seperti itu Bu. Oh iya. Jadi muridnya Bu Vendah itu dulunya latar belakangnya itu pernah koma. Iya. Terus untuk latar belakang keluarganya bagaimana Bu? Iya. Saya juga Apakah sering juga antara hubungan antar orang tua, ayah ibunya itu juga baik-baik saja seperti itu Bu? Tidak ada masalah dengan orang tua atau hubungan di keluarganya seperti itu? Iya, yang saya tahu ya Bu ya, dari orang tuanya bercerita dari saya itu, karena dia kan baru pindah. Ya, jadi siswa baru, kemudian dia juga berpindah dari desa ini itu, saya lihat baik-baik saja Bu. Bahkan ibunya juga sering dengan saya itu, intinya ya tolong Bu, anak saya ini diingatkan karena memang tidak mau nulis. Kalau di rumah pun juga istilahnya harus dipetani dulu, harus diingatkan terus gitu Bu. Nah, saya kira baik-baik saja hubungan dengan keluarga itu Bu. Iya. Jadi ini Bu Vendah itu sudah melakukan berbagai cara ya agar anak tersebut itu mau menulis. Di antaranya juga memberi perhatian yang lebih pada anak tersebut. Kemudian sudah sharing dengan orang tuanya. Kemudian juga tahu faktor-faktor penyebabnya seperti itu, tapi belum bisa belum ada perkembangan istilahnya dari anak tersebut ya. Lalu kira-kira kalau seperti itu apa yang Bu Vendah lakukan selain dari itu tadi, sering mengingatkan juga sharing dengan orang tua? Jadi ini saya punya satu trik lagi atau satu rencana lagi sebenarnya yang belum saya laksanakan. Jadi rencananya saya nanti itu lebih menekankan pada pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri nanti ya memang tidak hanya saya khususkan kepada si anak, tapi menyeluruh pada satu kelas itu. Dan yang lebih saya tekankan lagi itu saya nanti akan menggunakan media pembelajaran
khususnya alat peraga yang benar-benar konkret. Iya. Ya, terutama untuk si anak tadi biar bisa dipegang, biar dia bisa praktek untuk mengalihkan dia dari dia kan juga suka main Bu, bawa mainan di kelas itu loh. Oh, jadi bawa mainan sendiri dari rumah Ya, seperti itu ya. mungkin itu rencana saya seperti itu Bu. Oh iya, itu sebenarnya sudah bagus ya Bu, rencana untuk anak tersebut yang akan dilakukan untuk anak tersebut ya. Ada pembelajaran berdiferensiasi Iya. ya, kemudian juga menggunakan media konkret untuk praktek anak tersebut agar pikirannya juga bisa fokus ya. Kira-kira kapan atau waktu untuk melakukan rencana Bu Venda tersebut berapa lama? Kalau untuk pelaksanaannya ya Bu ya sebenarnya saya ingin secepatnya gitu. Iya. Karena biar tidak berlarut-larut begitu Bu. Iya, betul. Saya juga berpikir ke depannya. Rencana saya ya di awal tahun pembelajaran ini setelah kegiatan MPLS ya Bu. Iya. Setelah kegiatan MPLS dilakukan rencana aksi seperti itu. Iya, betul. Kemudian untuk melakukan tersebut ya, melakukan rencana-rencana tersebut, Bu Venda perlu dukungan apa tidak ya? Misalnya dukungan dari siapa, kemudian dukungannya berupa apa, seperti itu. Iya, pasti saya butuh dukungan. Iya. Yang pertama dengan rekan sejawat Oh iya. yang sudah saya utarakan tadi itu, Iya. karena yang mengajar di kelas saya itu kan tidak hanya saya saja Bu, berhubungan dengan guru mata pelajaran lain. Jadi Iya. saya perlu sharing dengan mereka tentang ide saya itu nanti Iya. bagaimana mungkin mereka juga bisa menerapkan gitu Bu, biar kita Iya. sama-sama tidak saya pihak saya saja. Iya. Mereka kan, saya harapkan saya nanti mereka juga berhasil gitu di perkembangan anak ini. Kemudian juga kepala sekolah, Iya. saya pasti butuh sharing dengan kepala sekolah Bu. Kemudian Iya. dengan orang tuanya juga seperti itu. Iya, untuk dukungan dengan membutuhkan rekan sejawat ya, karena Iya. juga di kelas itu bukan hanya Bu Venda saja yang Iya, mengajar, kemudian juga perlu dukungan dari kepala sekolah untuk memberikan masukan-masukan, kemudian juga dukungan dari wali murid itu ya. Iya. Iya. Kemudian untuk melakukan rencana tersebut ya, komitmen apa yang akan Bu Venda lakukan? Iya, ini ya berhubungan dengan komitmen ini ya. Saya harus benar-benar berkomitmen bahwa saya bisa melakukan atau menjalankan rencana aksi saya itu tadi. Kemudian saya juga harus benar-benar menyadari dan sadar bahwa ini saya lakukan demi kemajuan anak didik saya itu. Kemudian untuk kedepannya lagi, yang jelas komitmen saya ya saya bisa mencapai atau si anak bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sudah saya rencanakan diharapkan seperti itu. Iya. Baik Bu Venda, luar biasa sekali. Sebenarnya dengan itu sudah punya ide-ide ataupun solusi ya. Cuma Anda itu salah ragu karena Iya, sharing iya, cuma belum mantap lah ya Iya, belum istilahnya. yakin. Iya. Saya kira itu sudah luar biasa. Bagaimana perasaannya hari ini? Setelah kita ngobrol tadi kan galau, gelisah, galau dan terang. Ya, jadi alhamdulillah setelah ngobrol saya menggebu-gebu seperti ini ya, alhamdulillah sedikit lega, sangat lega ya maksudnya. Dari yang kemarin hanya saya pendam saja, saya ini bener nggak ya langkah saya gitu. Begitu saya sharing dengan panjenengan itu, saya dapat penguatan. Iya. Saya dapat keyakinan, iya saya harus melakukan ini seperti itu Bu. Jadi terima kasih banyak ya Bu Ani ya atas Sama-sama. waktu yang diluangkan untuk saya. Seperti itu. Selamat melakukan rencananya tadi ya Bu. Iya. Semoga berjalan dengan lancar. Amin. Saya Amin. tunggu kabar baiknya. Iya. Selamat siang dan assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ani. Ya. Saya pamit ya Bu, saya lanjutkan pekerjaan saya. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Pak Selamat Edi. siang. Selamat siang. Ya, alhamdulillah ya, kemarin sudah melaksanakan coaching bersama Bu Venda ya. Iya. Begini Bu Ani, setelah melaksanakan coaching kemarin, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya. Pertama terkait dengan indikator ketercapaian yang ingin panjenengan
capai, apa yang sudah Ibu lakukan ketika saat coaching kemarin? Ya, alhamdulillah Pak, saya kemarin sudah melaksanakan coaching dengan lancar. Saya juga sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan. Setelah itu juga menanyakan rencana aksi dari si coach dan tanggung jawabnya. Baik Bu, kemarin hasil dari pengamatan saya, ya alhamdulillah sesuai dengan rubrik penilaian sudah dilaksanakan semuanya, mulai dari alur tirta sudah dilaksanakan, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana, sampai dengan tanggung jawab. Kemudian juga Ibu sudah membuat pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci. Berikutnya juga saya lihat kemarin dari coaching itu sudah merespon dengan baik pertanyaan yang dengan tanyakan, dan yang terpenting prinsip-prinsip coaching itu sudah juga dilaksanakan, mulai dari kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga mengembangkan potensi Bu. Nah, kemudian yang terakhir yang ingin saya tanyakan, kira-kira setelah kegiatan kemarin, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan Bu? Iya. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya ya Pak, saya itu ingin mendalami coaching dengan alur tirta ini Pak, karena saya juga ingin lebih baik lagi untuk melakukan proses coaching yang berikutnya, seperti itu Pak. Gitu ya. Ya Bu, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi, lebih lancar ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.